Bagaimana nafsu makan anak dalam sehari? Berapa kali frekuensi makan besarnya? 3-4 kali sehari. 3-4 kali sehari. Apa jenis makanan yang paling sering dikonsumsi? Sayur, buah, atau makanan instan? Sayur, buah, Sayur, buah. ayam. Apakah anak memiliki kecenderungan makan sambil melakukan aktivitas kayak nonton TV, main HP, Paling nonton TV. nonton TV ya? Dalam sehari, berapa lama waktu yang dihabiskan anak untuk bermain secara fisik? Setiap hari kecuali tidur. Setiap hari ya? Berapa lama? Sejam? Lebih. Sejam lebih ya. Permainan apa yang paling disukai anak? Aja sepeda, mobil-mobilan, Sepeda, mobilan. lari-larian, main bola Apakah anak lebih suka bermain di dalam ruangan atau di luar? di luar. Di luar. Berapa total durasi anak menggunakan perangkat elektronik, HP, TV, atau tablet? Paling dijangka sih 30 menit paling lama. 30 menit. Apa yang biasanya ditonton atau dimainkan? Tontonan YouTube Kids. Apakah ada aturan khusus atau batasan waktu yang diberikan orang tua terkait penggunaan gadget? 30 menit itu paling lama. Selebihnya harus main. Bagaimana reaksi anak jika perangkat elektroniknya diambil ketika waktu menontonnya habis? Yang ke gimana-mana. Nangis? Nggak nyampe tantrum. Oh enggak, biasa aja ya. Tinggal dikasih pengertian aja. Udah ya, udah. Jam berapa biasanya anak mulai tidur di malam hari dan jam berapa anak bangun di pagi hari? Jam 8:30 udah mulai tidur, bangun kadang jam 6, kadang jam 7. Apakah anak masih rutin melakukan tidur siang? Jika iya, berapa lama? Durasi paling lama 1-2 jam tidur 1 siang. sampai 2 jam. Apakah anak sering mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari? Jarang sih. Jarang. Apakah ada kebiasaan tertentu sebelum tidur seperti membaca buku, nonton TV, atau ngapain? Paling minum susu. Minum susu. Bagaimana cara orang tua mendisiplinkan anak dalam durasi beraktivitas dan menentukan aturan dan aktivitas? Ya seumumnya aja. Ya selayaknya anak kecil. Berapa sering orang tua mendampingi anak dan mengawasi dalam aktivitas bermain? Ya setiap anak beraktivitas ya orang tua harus mengawasi. Diawasi. Terus Iya. kalau didampingi? Ya diawasi sambil didampingi. Oh, Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Berapa sering komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak? Ya sering Sering banget. mungkin. Bagaimana tindakan orang tua saat anak menunjukkan sikap tantrum atau tidak dapat diatur? Ya biarin aja, suruh dia tantrum, nanti juga dia berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti baru ditanya. Oh gitu. Jadi dia meluapkan emosinya. Pertanyaannya yang pertama mengenai pola makannya. Ya. Bagaimana nafsu makan anak dalam sehari-hari, berapa kali frekuensi makan besarnya? Itu sekarang alhamdulillah makannya udah baik. Yang tadinya dia nggak doyan makan selain telur, dulu kan doyan cuma telur sama bubur doang. Nah sekarang dia udah mau makan kayak daging, Sayur. makan ikan, makan sayur. Sehari 3 kali dengan porsi makan ya bisa dihitung bisa sampai 5-10 suap lah. Apa jenis makanan yang paling sering dikonsumsi anak? Kalau misalkan untuk saya sendiri ngasih makan ke anak saya itu, kalau makannya sayur, serat, atau mau itu bayam, brokoli, pasti akan saya kasih proteinnya. Karena yang paling bagus untuk tumbuh kembang anak itu kan dari protein. Nah biasanya saya kasih telurnya. Kalau nggak telur biasanya kayak yang daging-daging merah atau ikan. Biasanya sama saya selalu dikasih, kalau ada sayur pasti selalu ada proteinnya, entah itu dari tempe ataupun dari telur. Apakah anak memiliki kecenderungan makan sambil melakukan aktivitas lain? Dan itu awalnya anak saya itu Isyana itu setiap kali makan itu harus sambil nonton, entah itu nonton TV ataupun nonton dari handphone. Nah mulai sekarang udah mulai lama juga ya, saya sama suami sepakat kerjasama untuk nggak ngasih
gadget ataupun tontonan lagi ke anak. Nah, alhamdulillah dari situ anak jadi fokus makan, terus nggak jadi efeknya nggak bikin anak suka rewel. Alhamdulillahnya setelah stop dari tontonan itu. Iya. Dalam sehari, berapa lama waktu yang dihabiskan anak untuk bermain secara fisik? Jam 8 itu langsung mandi, sarapan, pokoknya selesai semua itu jam 9. Nah, selesai jam 9 itu biasanya dari neneknya datang ke sini buat jemput Isyana. Nah, nanti biasanya diajak main ke rumah neneknya. Nggak tahu dari sana mainnya apa, yang penting misalnya dia udah bermain dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar lah. Nah, nanti jam 12 kayak sekarang nih pulang tidur. Nah, habis tidur nanti jam 2 bangun, makan atau enggak ngemil, terus main di dalam rumah aja. Apakah anak lebih suka bermain di dalam ruangan atau di luar ruangan? Tergantung. Kalau misalkan kita ajak main keluar, dia happy. Tapi kalau misalkan di rumah pun dia juga sama happy. Berapa total durasi anak menggunakan perangkat elektronik? Untuk saat ini yang tadi sudah saya bilang ya, saya dan suami sepakat untuk stop gadget dulu, screen time itu di stop dulu karena memang mempengaruhi banget sama pemikiran anak, menjadi sering rewel, menjadi sering tantrum, itu ngaruh banget. Konten apa yang biasanya ditonton atau dimainkan oleh anak? Ini tontonan Diana and Roma. Kalau enggak yang ini apa namanya tuh, lagu-lagu anak gitu, Balita atau Cocomelon biasanya itu. Lanjut pertanyaan yang ketiga, itu apakah ada aturan khusus atau batasan waktu yang diberikan orang tua terkait penggunaan gadget? Oh tentu. Sekarang ya nggak ada di stop ya? lagi, stop dulu iya. Oke, baik. Mudah-mudahan konsisten ya. Amin. Yang terakhir itu bagaimana reaksi anak jika perangkat elektroniknya diambil atau waktu menontonnya habis? Kalau dulu marah, Nangis. Iya nangis. Cuma pelan-pelan dia nggak mau nih kita ambil ya. Kita paksa nangis, biarin aja nangis sampai dia diam sendiri. Nanti lama-lama dia akan ngerti sendiri. Oh iya ini tuh nggak boleh loh. Iya. Jadi kita ngasih pengertian juga ke anak, anak juga ngasih pengertian juga ke orang tuanya. Iya. Lanjut ya Ibu ke pola tidur. Iya. Yang pertama itu jam berapa biasanya anak mulai tidur di malam hari dan jam berapa anak bangun di pagi hari? Kalau anak saya itu mulai tidur itu dari jam 8 sampai jam 9. Paling lama jam 10 kalau sorenya tidur. Nah, tapi pasti jam 9 teng itu sudah tidur. Nah, bangun itu jam 8. Emang lamaan dia tidurnya. Oke, baik. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Apakah anak masih rutin melakukan tidur siang? Jika iya, berapa lama durasinya? Iya, masih rutin tidur siang dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 2. Biasanya 2 jam sih paling lama. Oke. Yang ketiga, apakah anak sering mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari? Iya. Oh, sering. Sering karena anak saya itu tipe anak yang penakut. Kebetulan dia kalau ngedengar suara sedikit dia bakal sensitif. Iya. Karena dia kan orangnya kalap gitu loh, bahasa Sundanya kan, gampang takutan gitu, gampang panik attack lah dia itu. Nah, jadi kalau udah ngedengar ada suara atau ketika jam 3 itu kan biasanya suka ada yang ronda tuh, kan ada suara kentungan. Dia parno banget. Nah, itu biasanya dia jadi susah lagi untuk tidur. Tapi lama-lama kita biarin aja, yang penting nggak kita setelin TV atau apapun itu, dia nanti lama-lama tidur sendiri sih. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir mengenai pola tidur. Itu apakah ada kebiasaan tertentu sebelum tidur, misalnya seperti dibacakan buku atau justru harus nonton TV sampai tidur? Kalau Isyana itu tidur langsung tidur sendiri sih, nggak perlu dibacain ataupun nonton apalagi ya. Cuma yang paling penting karena anak saya itu masih empeng ya, jadi yang penting ngempeng sih, nanti dia lama-lama tidur sendiri. Berarti kebiasaannya ngempeng. Iya, ngempeng. Oke, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan mengenai pola asuh. Oke. Yang pertama, bagaimana cara orang tua mendisiplinkan anak dalam durasi beraktivitas dan menentukan aturan dalam aktivitas? Durasinya Iya, untuk bermain ya berarti ya? betul.
Kalau Isyana itu jadwal bangun kan jam 8. Kemudian mandi, sarapan, jam 9 dia sudah bermain ke rumah neneknya. Nah, nanti pokoknya jam 12 teng itu dengan otomatisnya dia bakal ngerasain ngantuk. Pasti pengen pulang. Biasanya kalau misalkan ngantuk dia nggak ngomong, aku ngantuk gitu biasanya ngomong ya. Dia rewel biasanya. Iya, nanti dia langsung pulang sendiri atau nggak dianterin, terus tidur, minta susu biasanya, empeng susu, terus tidur. Terus jam 2 bangun, bermain lagi, terus jam 3 mandi seperti biasa, terus sorenya biasanya kita ajak main keluar. Ya, entah itu motoran atau ya main-main lah gitu. Nah, itu udah otomatis dia ngerti sendiri polanya. Karena kan pola asuh anak itu gimana orang tua ya, dengan kebiasaan orang tuanya. Nah, alhamdulillah Isyana sudah ngerti sendiri, oh jam segini tuh ini harus gini, jam segini harus gini gitu. Oke, baik. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa sering orang tua mendampingi dan mengawasi dalam aktivitas bermain anak? Sering ya hampir 24/7 lah. 24 jam lah. Kalau anak lagi sama orang tuanya pastinya selalu ya, kecuali kalau misalnya anak lagi bermain di luar bersama neneknya ya kita nggak ngawasin kan ya sama neneknya gitu. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, seberapa sering komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak? Sering banget, karena kebetulan memang Isyana itu anaknya cerewet. Ya, dan dia itu lagi ada di masa kepo. Banyak nanya, itu apa, itu apa. Iya, lagi ada di fase itu, jadinya ya sering komunikasi. Dan dia itu sekarang udah ada di masa dia minta ngadu. Misalkan dia habis main nih atau sama neneknya atau sama papanya, dia jatuh, pasti nanti laporan sakit tadi jatuh gitu. Oke, baik. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana tindakan orang tua saat anak menunjukkan sikap tantrum atau tidak dapat diatur? Sikap orang tua? Iya, betul. Kalau di dalam rumah, saya sama suami itu selalu diemin. Kalau dia nangis, karena memang Isyana itu kan nangisnya kenceng banget kan. Kalau di dalam rumah kita biarin, kita antepin. Mau nangis, mau seberapa lama pun durasinya nangis, kita diemin. Nanti dia bakalan capek sendiri, berhenti. Nah, ketika anak sudah mulai reda, kita sebagai orang tua pasti selalu ngomong, bilang itu nggak boleh loh, itu nggak baik loh, nggak boleh kayak gitu lagi ya. Ngasih pengertian lah pelan-pelan ke anak. Ketika anak memang sudah emosinya sudah keluar, iya, terrealisasi. Kalau misalkan di luar, kita kan nggak mau ya, takut ya orang keganggu karena tangisan anak ya, tantrum, pengen itu, kekeh pengen itu gitu. Biasanya kita alihkan dengan membawa anak keluar atau dari kerumunan lah, supaya orang itu nggak keganggu sama tangisan anak saya gitu. Biasanya seperti itu kalau di luar. Atau kita alihkan ke hal yang lain, coba yuk kita lihat ini yuk, kita lihat itu yuk gitu, sampai dia yuk mau gitu. Biasanya seperti itu sih. Oke. Terima kasih Bu, sesi wawancaranya telah selesai. Sama-sama, iya. Udah. Bisma ini matiin dulu, takut. Udah tinggal nunggu anaknya.